Konnichiwa Bray, ketemu lagi di segmen pertama. Ini adalah segmen Ngopai, ngobrol bareng Senpai. Senpai Yeay. kali ini sangat spesial sekali. Beliau adalah Kak Fadila, panggilannya Kadila. Iya. Beliau ini sedang Beliau. sedang pendidikan S3 dokter di Doktor. doktoral di Kyushu University. Dan beliau juga dari Sumatera. Yeay, Sumatera. Sumatera. Oke, buat kalian yang anak-anak aslinya mana Pak? Sumatera Barat, tapi saya besarnya di Bengkulu. Oh iya, Bengkulu tau Oh, saya tapi belum pernah. Belum pernah, tapi tahu. Tapi tahu. Yang penting tahu Bengkulu di Oke, mana. buat kalian-kalian yang dari Bengkulu, gue mau lihat. Silakan tulis di komen di bawah dengan iya. hashtag Bengkulu hadir. Wih. Sama Dan- hashtag Padang hadir. Oh iya, Boleh juga. Padang juga hadir. Ya, hashtag Bengkulu hadir atau hashtag Padang hadir. Dan ternyata Kadila ini juga S1-nya di Universitas Andalas. Yeay, angkat-angkat lagi. Yeay. Buat kalian yang juga yang sedang pendidikan di Universitas Andalas, silakan tulis komen di bawah dengan hashtag Andalas. Universitas Andalas. Universitas Andalas hadir. Yeay. Oke. Kak, Apa? Aku deg-degan. Apa? Kadila ini pertama kali datang ke Jepang tahun berapa? Aku datang ke Jepang itu tahun 2013. Wow. Jadi aku itu teknik elektro Universitas Andalas tahun 2009 dan sebulan setelah wisuda itu langsung ke Jepang. Wow. Gila, keren banget Senpai ini. Enggak, langsung salting. Kadila Senpai, kenapa milih harus di Jepang, beasiswa di Jepang? Kenapa milih bersekolah di Jepang, enggak di Eropa atau Australia, Amerika? Ya karena Apa sih diterimanya di menariknya? Jepang. enggak. Apa Jadi, yang membedakan Jepang dengan yang lain? Yang lain. Jadi gini ya, seperti yang udah Teteh kakak Uni bilang, kalau saya itu alumni dari Teknik Elektro Universitas Andalas. Jadi seperti yang kita ketahui, Jepang itu merupakan negara yang teknologinya bagus banget, ya enggak? Maju banget. Nah, tapi kenapa spesifik harus Jepang? Karena Jepang itu nggak terlalu jauh dari Indonesia yang pertama. Yang kedua, culture-nya nggak terlalu berbeda dengan kita, ya nggak? Kita masih ada kayak sopan santunnya gitulah, nggak terlalu kayak di Eropa misalnya terlalu blak-blakan. Kita di Jepang itu kita masih ada yang sopan santunnya. Budaya Timur. Iya, budaya Timur. Bener banget. Kental. Budaya ketimurannya. Terus yang ketiga, karena research saya itu biomedical engineering. Wow, Apa itu biomedical engineering? Jadi mungkin teman-teman yang dari pendengar, gimana sih cara kamu manggil ininya? Manggil penonton? Penonton. Mungkin penonton perlu tahu kalau elektro itu terbagi dari dua garis besar. Yang pertama itu adalah arus kuat, yang kedua arus lemah. Jadi ketika di Universitas Andalas, gue itu arus lemah dan skripsinya itu biomedical engineering. Wow. Nah, dengan skripsi itu saya berpikir kayaknya lebih baik skripsi ini diteruskan gitu. Waktu itu skripsi saya tentang bagaimana cara mendeteksi jantung dengan menggunakan smartphone dan Arduino. Wow. Pernah dengar nggak? Spesifik banget ya. Ya itu. Nah, di Jepang sendiri, kenapa akhirnya milih Jepang? Karena saya tertarik dengan bidang artificial intelligence, machine learning, elektro banget, dan juga di sini karena teknologi ilmu tentang otaknya bagus gitu. Iya. Jadi aku di Jepang itu program S3. S3-nya 5 tahun. S3 5 tahun, 2 tahun itu yang master itu, 3 tahun untuk doktor. Jadi saya di Jepang di Kyushu University itu di Graduate School of System Life Science. Graduate School of System Life Science itu adalah gabungan dari berbagai macam fakultas. Jadi kalau kamu tanya, kakak di Jepang kamu fakultas apa? It's difficult for me to answer that. Itu susah untuk dijawab. Tapi saya bakal jawab, saya adalah mahasiswa Graduate School of System Life Science. Graduate School of System Life Science itu adalah gabungan dari berbagai macam fakultas, kedokteran, matematika, pertanian, engineer, elektro, jadi satu, meneliti ilmu yang berbau dengan kehidupan manusia, kesehatan manusia. Jadi di sini
research saya itu adalah tentang otak. Dan itu juga kenapa pilih Jepang. Karena di Asia itu kita di Asia Jepang adalah yang terbaik untuk penelitian tentang otak. Tentang gelombang otak. Jadi saya pakai alat yang namanya elektroencephalograph. Tahu nggak sih? Saya ntar lu bukan. jadi ini Iya, jadi bener-bener. tahu? Enggak. Jadi nanti jadi Iya, ini iya. ya subjek eksperimen Iya, mau nggak? siap. Benar. Siap, benar, Serius. serius. Yeay. Jadi ya saya pakai elektroencephalograph. Elektroencephalograph itu adalah suatu device yang berfungsi untuk merecord aktivitas otak kamu. Tapi alat ini tuh jadi kayak apa ya? Kayak alat untuk ngebaca otak kamu. Ngebaca gelombang otak. Itu sih simpelnya. Tahu ECG nggak? Iya, yang buat jadi kita tahu pikiran itu. Iya, gelombang otaknya. Ya, Pikiran penelitian saya tentang itu. Wow. Jadi itu juga sih kenapa milih di Kyudai. Dan juga mungkin teman-teman bingung nih di belakang kita tuh apa. Kita tuh sekarang sedang syuting di rumah sakit. Ntar kakak syuting di rumah sakit, kakak dokter. Bukan, saya itu adalah engineer yang bekerja di yang penelitiannya tentang otak itu tadi. Dan ini adalah monumen yang kelihatan ya? terlihat. Iya. Ya, monumen Kyushu University. Ya, namanya ini adalah the hand god, tangan Tuhan artinya. Iya. Kalau itu rumah sakit loh. Iya, itu dia teman-teman. Itu dia Bray. Dan Kadila ini sudah pendidikan S2 dan sekarang S3 di Kyushu Universitas. Beliau juga aktif di PPI Jepang. Oke. Kenapa harus ikut aktif di PPI Jepang? Karena sama nih kayak prinsipnya si Senpai Fuku. Senpai apa? Fukuoka. Senpai Fukuoka. Jadi saya tergabung di PPI Jepang supaya ada wadah untuk saya berbagi inspirasi ke teman-teman yang lain gitu. Jadi saya itu di PPI Jepang atau Perkumpulan Pelajar Indonesia di Jepang di divisi Kominfo namanya. Kominfo itu komunikasi informasi. Jadi di sini tuh saya dan rekan-rekan saya bertugas untuk memberikan informasi ke teman-teman baik itu di Jepang, di dunia ataupun di Indonesia. Wow, menginspirasi. Dan Kadila Kadila PhD. Iya. Kak, program S2-nya itu boleh diceritain apa? Boleh. Tadi tuh ada yang kelupaan nih. Iya. Kenapa Jepang? Karena teknologinya. Iya. Terus kedua, kenapa sih Fukuoka? Oh iya, kenapa Fukuoka? Kenapa Kyushu University? Kenapa Kyushu University? Karena perlu teman-teman tahu, Kyushu University itu merupakan satu dari 7 Imperial College, Imperial University di Indonesia. Di Jepang. Di Jepang. Ya. Di Jepang. Nah, tahu nggak sih Imperial University itu apa? Oh, tidak tahu, Pak. Ya, jadi Imperial University atau Imperial College itu adalah universitas kerajaan. Jadi itu kalau di Indonesia itu kayak universitas negeri. Jadi di mana sumber pendanaannya itu ya dari kerajaan. Dan dengan itu karena Kyushu, saya memilih Kyushu University karena dia salah satu dari Imperial University yang itu artinya juga termasuk universitas top 10 di Jepang. Iya, yang benar, itu artinya Kyushu. universitas top 10 di Jepang. Gila, dan keren. juga artinya peluang beasiswa di universitas ini tinggi. Banyak. Iya, sangat banyak. Yang namanya Imperial College itu pasti punya peluang beasiswa lebih tinggi daripada universitas lainnya. Ada banyak kampus di Jepang. Ada kampus private university, ada public university. Tapi Imperial College itu cuma ada 7. Oh ya. Dan Kyushu University ini salah satunya. Dan salah satunya Kyushu University. Dan selain itu, kenapa Fukuoka? Kenapa? Karena yang dari Sumatera tahu. Sumatera itu rawan gempa. Wow, iya benar. Ya kan? Dan Jepang itu juga terkenal sebagai negara rawan gempa. Tapi sebenarnya yang rawan gempa itu di Tokyo. Sedangkan Fukuoka atau Pulau Kyushu itu sendiri tuh jarang banget. Cuma tahun ini aja yang ada gempa. Tapi sebelumnya kan nggak ada gempa. Nah, oleh karena latar belakang karena Kyushu itu jarang gempa, saya memilih Pulau Kyushu, tepatnya Fukuoka. Dan selain itu, pada tahu nggak? Fukuoka itu merupakan prefektur di Jepang dan dari suatu penelitian, ya saya lupa dari majalah apa, di situ dikatakan bahwa Fukuoka merupakan salah satu 7 most livable city in the world. Oh, udah pernah dengar nggak? Bener. Jadi kota ternyaman di dunia. Benar, Fukuoka itu kota ternyaman di dunia. Bayangkan ya,
udah kita kuliah di kampus terbaik di Jepang, lokasinya nyaman, jarang gempa, ya siapa sih yang nggak mau memilih untuk kuliah di sini? Dan dibandingkan Tokyo, kenapa nggak Tokyo? Kenapa nggak Todai misalnya? Ya kenapa nggak kuliah di daerah Tokyo? Biaya hidupnya bro. Iya benar-benar. Biaya hidup mahal banget. Iya kan? Biaya hidup mahal banget. Benar. Jadi bagi teman-teman yang pengen lanjut kuliah, coba deh difikirkan untuk masuk di Universitas Kyushu. Iya. Dan juga ini ya, untuk penggemar beasiswa dari pemerintah Indonesia, misalnya LPDP, Kyushu University itu adalah salah satu kampus, tujuan kampus yang masuk ke dalam program LPDP. Oh, iya. Jadi intinya kalau misalnya mau ke Jepang, pilihlah kampus Imperial College, Imperial University, I think. Iya itu. Iya. Ya, jadi Kak Adila ini yang S2 dan sekarang S3-nya program. Benar. Jadi seperti yang ditanyain, aku program beasiswa apa? Jadi aku datang ke Jepang itu dengan beasiswa Private Financial Student. Apa itu Private Financial Student? Saya juga nggak tahu. Nggak tahu kan ya. Jadi Private Financial Student itu adalah beasiswa dari yang seleksinya lewat kampus. Lewat kampus sendiri ya. Kampus Jepang. Kampus Jepang sendiri. Bukan kampus Indonesia. Lewat kampus Jepang untuk mahasiswa yang datang ke Jepang pertama kalinya dengan biaya sendiri. Jadi waktu itu waktu saya S2, beasiswa saya itu adalah beasiswa Asahi Glass Company. Tahu nggak sih Asahi Glass? Asahi Glass itu adalah perusahaan kaca terbesar di dunia. Iya. Wow. Jadi di Indonesia itu Asahi Glass itu, kalau anak elektro mungkin tahu, Asahi Glass itu terkenal sebagai Asahi Mas. Salah satu pabriknya itu ada di Tangerang. Pabrik, iya. Perusahaan terbesar ya, terus. Iya, jadi ketika saya S2, program beasiswa saya itu Asahi Glass Company. Dan untuk beasiswa S3, itu kan sekarang saya juga S3 nih. S3 itu beasiswa saya sama, masih private financial student juga, maksudnya dari seleksi kampus. Tahu nggak sih Pocari Sweat? Iya, brand minuman. Boleh nggak sih sebut itu? Boleh. Ya, jadi beasiswa saya itu dari Otsuka Toshimi Foundation. Otsuka Toshimi Foundation itu, yaitu merupakan perusahaan untuk hal-hal yang berbau kesehatan. Misalnya minuman. Itu tadi apa, Pocari Sweat. Apalagi sih produk-produknya? Pocari Sweat. Terus yang barbar itu loh, yang dari kedelai. Apa ya? Ya itulah pokoknya. Iya, kalau kalian tahu tulis. Ya tulis kalau tahu maksudnya. Oke. Ada lagi. Oh iya, terus kalau dapat infonya dari mana nih? Nah benar banget. Info. Dapat informasi tentang beasiswa itu yang pertama adalah dari senior waktu di Universitas Andalas. Oh iya. Jadi perlu nih kita jaga yang namanya networking. Misalnya kamu punya senior, biasanya nggak mungkin deh di satu universitas nggak ada satupun yang nggak pernah keluar negeri kan ya. Hubungin senior yang pernah kuliah di luar negeri itu, minta saran dari dia. Nah itu gimana saya tahu Kyushu University itu dari senpai Fukuoka, dari senpai yang juga kuliah di Jepang, tapi dia nggak kuliah di sini, dia kuliah di Kyushu Institute of Technology kalau nggak salah, di situ dia kuliah. Terus yang kedua dari senior ya, yang pertama dapat informasinya. Yang kedua itu dari PPI. Oh iya, dari PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. Jadi PPI itu kan nggak cuma di Jepang, tapi di seluruh dunia. Seluruh dunia ada. Dengan kalian coba misalnya kirim pesan ke Facebook PPI atau ke salah satu personal kontak dari PPI itu sendiri, atau dari website. Dari website PPI itu, kamu bisa dapat banyak informasi lebih dekat. Iya. Karena biasanya di website perhimpunan pelajar atau perkumpulan pelajar itu tuh ada beasiswa, ada informasi tentang beasiswa, nggak mungkin nggak ada. Jadi begitu sih cara cari informasinya. Dan yang ketiga itu coba kepoin vlog kayak vlognya dia nih, senpai Fukuoka. Vlog Fukuoka, atau kepoin blog-blog dari orang-orang yang pernah kuliah di luar negeri. Dan Kak Adila ini sangat sharing banget dari mulai jadi kalau ada informasi itu langsung berbagi. Saya juga jadi tahu hal-hal yang tidak tahu menjadi tahu. Wah, gitu, keren. Kak. Aku salting. Keren banget Kak Adila ini. Terus Kak, ini kan misalnya yang pesaing nih, bagaimana kiat-kiatnya untuk bisa lolos beasiswanya. Bener banget. Kan udah dapat informasi, tinggal kita bagaimana kiat-kiatnya, karena pesaingnya tuh banyak banget beasiswa untuk kuliah di luar negeri.
untuk kuliah di luar negeri, ketika kamu masih di Indonesia nih ya, hal yang paling pertama itu tumbuhkan mindset jadi mahasiswa internasional. Caranya adalah coba deh nggak nyontek ketika ujian. Dan boom. Kenapa? Di luar negeri tuh nggak ada yang namanya nyontek, bener. Jadi kenapa? Kayaknya harus dihilangkan, itu udah mendarah daging. Jadi emang kalau kamu misalnya ini tahun ketiga nonton video ini, itu bagus banget. Kalau misalnya baru tahun ketiga, karena di situ adalah kesempatan kamu untuk tobat. Misalnya tahun 1, tahun 2 kamu masih suka nyontek gitu kan ya. Tahun ketiga coba dia nggak nyontek. Sebenarnya tujuannya apa? Dengan kamu nggak nyontek, itu pertama kamu menumbuhkan sifat untuk jadi pelajar internasional. Yang kedua, apa yang kamu nggak ngerti kamu jadi tahu. Ya, apa yang kamu nggak ngerti kamu jadi tahu dan kamu jadi ngerti pelajarannya. Kalau kamu ngerti, artinya kamu dapat IPK yang bagus nantinya, ya enggak? Iya kan? Terus keempat, ketika kamu masih di Indonesia, ketika kamu masih kuliah nih ya, jangan cuma kuliah doang. Bener nih. Ngapain? Harus aktif juga ya. Harus aktif di organisasi. Jadi walaupun IPK kamu 3 misalnya ya, atau IPK kamu 2,75, tapi biasanya 3 sih kalau keluar negeri. Kalau IPK kamu 3, ngepas 3, tapi kamu aktif organisasi, itu insya Allah menambah nilai valuable, menambah nilai kamu di mata para sponsor kamu ketika kamu ingin melanjut kuliah. Jadi aktif di organisasi itu ya, baik itu organisasi BEM atau organisasi fakultas atau jadi volunteer. Nah, karena yang namanya gini intinya, gimana cara kamu itu terseleksi dari sekian banyak aplikan, bikin dari kamu tuh beda dari yang lain. Wah, contohnya ini Kadila ini. Gila. Salah ngomong gua. Ya, intinya itu sih inti dari semuanya. Bikin diri kamu itu beda dari yang lain. Bikin diri kamu unik. Karena emang biasanya ketika wawancara beasiswa, mereka bakal bertanya hal apa saja yang sudah kamu alamin gitu. Oke, itu tips yang paling penting dari Kadila PSD. Mungkin ada, amin. Mungkin juga bakal ada yang nanya nih. Nanya. Penting banget, pasti pada nanya kan. Bagaimana nih bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggris masih kacau balau. Aku suka aksennya. Lucu banget. Kacau balau. Kalau untuk kuliah di luar negeri pasti bakal tanya, Kak, beasiswa gimana? Udah tadi ya, bikin diri kamu beda dari yang lain. Yang kedua, Kak, perlukah berbahasa Inggris? Enggak. Kak, aku nggak bisa bahasa Jepang. Aku pengen kuliah di Jepang. Ini buat kamu yang pengen kuliah di Jepang. Aku pengen kuliah di Jepang, tapi aku nggak bisa bahasa Jepang. Gimana? Caranya adalah perkuat bahasa Inggrismu. Karena saya sendiri di Jepang nggak bisa bahasa Jepang. Tapi ngedadak bisa karena berbaur ya. Kita bisa beli ke toko, kan tukang orangnya Jepang. Masa Pak iya sabarahaeun. Sama kayak kuliah di Bandung misalnya. Misalnya. Jadi ngedadak bisa karena terbiasa. Karena terbiasa, benar. Tapi ya kalau nggak bisa bahasa Jepang, kamu mau kuliah di Jepang itu bisa. Karena apa? Karena udah banyak kampus-kampus di Jepang yang sekarang menyediakan program-program berbahasa Inggris. Salah satunya nih, misalnya kamu masih SMA. Kalau kamu masih SMA, kamu bisa apply G30 namanya. Program G30. Ada. G30 itu program yang semua programnya itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya. Keren. Jadi kamu bisa ngerasain gimana rasanya sekolah di Jepang tapi berbahasa Inggris. Ya itu. Terus jadi penting ya bahasa Inggris ini. Penting bahasa Inggris misalnya. Tapi ada nih pertanyaan lanjutan. Ada juga yang pernah nanya, katanya kan, aku nggak bisa bahasa Jepang, pengen kuliah di Jepang. Aku nggak bisa bahasa Inggris, nggak gimana mau kuliah di luar negeri ya? Kalau nggak bisa bahasa Inggris, belajar. Belajar. Soalnya kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Jepang, gimana komunikasi gitu. Dan tadi sempat ngobrol sedikit, ada cerita tentang Kadila yang jatuh itu, Kak. Bisa diceritain, itu inspirasi banget. Emang mereka udah tahu tadi kita? Belum. Ini belum direkam. Tadi tuh ngena banget di hati. Ngena banget. Jadi tadi ya sebelum kita rekaman kita tuh udah curhat-curhat gitu, membangun chemistry. Jadi seperti yang sudah saya bilang, saya datang ke Jepang itu dulu tidak pakai beasiswa, belum berbeasiswa. Karena waktu itu saya pede banget sebenarnya. Saya karena habis dari wisuda, jadi habis wisuda saya langsung ke Jepang.
Karena apa? Karena waktu itu profesor yang saya tuju itu meminta saya untuk datang ke Jepang mengikuti program business student. Langsung ya? Langsung. Jadi saat itu saya optimis banget kalau ada beasiswa pemerintah Indonesia yang bakal saya dapatkan. Wah. Optimis banget waktu itu, kayaknya syaratnya saya bisa semua gitu. Dan ternyata enggak lolos ya. Tapi nggak ada apa-apa. takdir lain ya. Ada takdir lain. Takdir yang lebih bagus. Benar. Jadi apa? Bener banget. Karena waktu itu saya yakin saya bakal dapat beasiswa di Jepang. Walaupun saya nggak lolos beasiswa itu. Waktu itu belum pengumuman sih. Cuma saya apapun yang terjadi kayaknya saya yakin banget dia bakal dapat. Intinya kan karena saya yakin kalau kita yakin Allah tuh bakal yakin sama kita. Aku mengikuti aku mengikuti prasangka hambanya. Benar. Jadi karena itu saya terus, walaupun saya sudah di Jepang tanpa beasiswa waktu itu, saya terus afirmasi diri saya, gue bisa dapat beasiswa, gue yakin gue dapat beasiswa apa gitu. Dan akhirnya dapat. Tapi waktu itu sebelum dapat beasiswa, apa yang saya lakukan untuk bertahan hidup di Jepang? Oke, kamu harus tahu ya, keluarga saya itu pegawai negeri sipil biasa, bukan orang kaya, bukan yang tajir gitulah intinya. Kita biasa. Biasanya kan dia mah bisa karena punya fasilitas. Benar. Nah, orang tua saya itu pegawai negeri, dosen. Iya, tapi kan di Indonesia ya. Ya, di Indonesia. Jadi yang saya lakukan untuk bertahan hidup di Jepang adalah arubaito. Iya, arubaito ya. 6 bulan pertama. Ya, kerja sampingan research student. Jadi kerja sampingan saya waktu itu adalah jadi research assistant. Research assistant di International Carbon Neutral Energy Kyushu University. Nah, itu jadi research assistant. Dan kemudian untuk uang tambahan juga saya jual bento nih. Wah, jualan makan siang. Ya, bento itu makanan siang buat ya buat masyarakat Indonesia yang kangen sama masakan ini kan ya, masakan Indonesia ya. Iya, benar. Saya dan teman saya jualan itu. Wah, gila, keren. Wirausahawan nih. Wirausahawan. Harus, udah perfect. Kalau kita udah punya cita-cita pengen kuliah di luar negeri, apapun caranya ya harus dicari jalannya. Iya, benar. Ya, terus Kak. Untuk terus hidup. Terus ada suatu momen waktu itu saya belum dapat gaji dari Baito, belum dapat gaji dari Baito. Dan waktu itu adalah musim dingin. Wow. Musim dingin dan hujan. Hujan es bulan Februari tahun 2014. Kalau nggak salah ya bulan Februari. Dan disitulah terjadi suatu momen hujan es. Saya jatuh dari sepeda. Wah. Bayangkan ya, dingin winter pertama bro. Bray, winter pertama. Gak ada duit, gak ada beasiswa. Lu jatuh, kecelakaan, badan lu luka-luka. Handphone yang lu punya pecah. Wah, parah banget. Dan ketika jatuh, dan di situ ketika jatuh, lu mau minta tolong sama siapa? Gak bisa bahasa Jepang waktu itu. Gak bisa bahasa Jepang. Jadi hal yang terjadi adalah tiba-tiba saya ingat, oh iya, momen saya jatuh ini adalah momen saat tepat untuk saya berdoa. Karena saya yakin ketika kita dalam kondisi sulit, itu Allah akan mendengar, bagi yang umat Islam ya, kalau pendengarnya umat Islam, Tuhan bakal mendengar doa-doa hambanya, terutama ketika kita sedang kesulitan. Jadi ketika itu saya jatuh, yang teringat sama saya itu adalah, jadikan momen saya jatuh ini momen menginspirasi, momen untuk saya ceritakan nanti ke teman-teman saya yang punya cita-cita sama kayak saya, dari daerah, dari Sumatera, dari Bengkulu, bukan orang kaya tapi pengen terus kuliah di luar negeri. Jadikan momen ini Allah jadi momen inspirasi buat mereka. Jadi ketika jatuh, bukan saatnya saya untuk berhenti. Iya, bukan untuk mundur. Jadi ibarat momen saya jatuh itu adalah momen kayak, oke, gue jatuh, fisik gue jatuh, tapi ketika itulah momen ngingatin saya bahwa saya harus jalan terus. Iya, perjuangan belum berakhir. Iya. Jatuh berdarah mah nggak masalah, tapi nanti bener, keren banget. Itu sih momen yang paling berkesan waktu belum ada beasiswa, jatuh, handphone pecah, gaji belum ada. Dan ada banyak sih sebenarnya mungkin yang lainnya kayak gitu. Intinya sih terus afirmasi diri, yakin. Kiat untuk kuliah di luar negeri tuh selain bikin diri kamu beda dari yang lain, yang kedua adalah yakin. Iya, yakin. Ketika kamu ragu, siapa lagi yang bisa yakin? Ya enggak? Oke, dan Kadila ini kan berhijab nih. Bagaimana sih
yang tinggal di Jepang ini? Iya. Apa sama teman-teman kampus? Iya, benar. Di kehidupan bermasyarakat bagaimana Kak suka dukanya? Itu juga keuntungannya kuliah di Jepang. Karena seperti saya bilang di awal, keasian timurnya itu masih berasa. Dan intinya orang Jepang tuh kayak kalau lu nggak ganggu gua nggak bakal ganggu lu. Ya, jadi kehidupan saya di Jepang selama ini pakai hijab nggak masalah. Iya, masalah. Kita perlu cerita sama teman-teman kita dulu, misalnya kan berhijab nih. Yeah. Dengan berhijab tuh kita juga punya konsekuensi, misalnya menjaga makanan, menjaga sikap dan lain-lain gitu kan ya. Ya waktu itu teman-teman nanya, oh iya, kamu kenapa pakai jilbab? Tapi mereka tidak pernah mempermasalahkan apakah ini mengganggu mereka atau tidak pernah. Tidak pernah. Pokoknya mah Muslim friendly ya. Ya, Muslim friendly banget. Jepang itu Muslim friendly banget. Dan bahkan dengan kamu berhijab, mereka ngebantu ngejaga kamu gitu. Mereka nggak bakal ganggu terlalu, misalnya kurang ajar. Orang Jepang kan kurang ajar sih tahu aku. Tuh yang nanya lagi mabuk ya tentang bagaimana kehidupan muslimah di Jepang. Ya, dan terakhir nih Kak. Bentar. Oh ya belum. Biasanya sih kalau ngomong tentang kehidupan muslimah juga bakal bertanya gimana sih cara dapat makanan halal. Iya, makanan kan? Makanan halal di Jepang. Bagaimana nih Kak? Cara dapat makanan halal di Jepang itu sebenarnya nggak terlalu susah sih. Maksudnya ya kita bisa makan ikan. Ya, sayur. Buah. Bedanya kalau kita misalnya kuliah di Eropa, waktu itu saya pernah ke Italia. Wah, iya. Itu emang susah untuk dapat makanan seafood. Karena emang culture di sana itu lebih untuk sering makan daging. Iya, itu juga. Jadi untuk makanan halal sih nggak terlalu. Cuma kalau ditanya, gampang nggak sih Kak dapat makanan Indonesia? Iya, tinggal main aja ke rumah orang Indonesia, bisa dapat makanan Indonesia. Yang bisa masak ya. Ya, gila, keren banget nih. Kadila ini udah menjelajah ya, udah ke Taiwan ya. Thailand. Saya lihat sering. Gila, keren. Oke Kak, terakhir nih. Pesan untuk anak muda Indonesia. Fasilitas internet yang cepat itu digunakan untuk hal-hal yang positif. Jangan buka-buka yang aneh-aneh. Untuk cari informasi. Yang kedua, siapapun kamu, mau kamu dari daerah kayak saya nih, dari Bengkulu. Dari Padang, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Papua. Kita semua punya kesempatan yang sama, asal satu, terus yakin, positive thinking. Dan kalau kuliah itu jangan cuma kuliah, tapi aktiflah berorganisasi. Jangan nyerah ya. Karena terima kasih banyak Kadila. Kadila ini udah spesial untuk bisa, dan semoga ini menginspirasi juga buat kalian. Dan kita juga akan doakan selalu Kadila semoga sehat selalu dan gelar PSD-nya semoga cepat diterima. Amin. Dan dapat menjadi salah satu tokoh yang menginspirasi negeri kita Indonesia. Amin. Oke, sampai jumpa di kesempatan lainnya. Lupa juga untuk cek channelnya Kadila ini. Channelku. Atau channel PPI aja. Iya, PPI. Nanti juga, dan Instagramnya apa Kak? Dila_the Explorer. Oke, nanti ditulis di sini dan di description box. Oke, jangan lupa untuk cek dan follow. Oke. Kalau ada pertanyaan, tanya ke dia ya. Boleh di bawah di komen. Iya, oke. Siap. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Kamu ada tambahan sih sebenarnya. Kayaknya tadi penjelasanku masih kurang jelas deh. Kalau masih mau ditambah, kalau mau diedit nanti ya.